Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Tari. Apa kabar anak soleh dan soleha pada pagi hari ini? Harapannya alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Anak-anak, kita belajar tematik lagi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran lalu kalian sudah mempelajari tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian kalian juga sudah mempelajari tentang tari kreasi daerah. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kalian akan mempelajari subtema 2, pembelajaran 3, 4, dan 5 dengan materi makna puisi, jenis sumber alam hayati dan non-hayati, kemudian manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia, bentuk keanekaragaman budaya dan upaya pelestariannya, serta contoh dari tari kreasi. Nah anak-anak, sebelum kalian masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, marilah kita melihat tujuan dari pembelajaran yang akan kita dapatkan pada materi hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami cara memaknai sebuah puisi. Yang kedua, siswa mampu mengkomunikasikan atau membaca puisi cahaya kehidupan dengan percaya diri. Yang ketiga, mampu menjelaskan perbedaan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Yang keempat, mampu memahami manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Yang kelima, mampu memahami bentuk keberagaman budaya dan upaya pelestariannya. Yang keenam, mampu memahami tari kreasi daerah. Dan yang ketujuh, mampu mengidentifikasi gerak tari kreasi. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian mengenalnya? Siapakah beliau? Ya anak-anak pintar, beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau lahir di Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 pada saat beliau berusia 69 tahun. Cita-cita beliau sangatlah mulia, yaitu memajukan kaum pribumi melalui dunia pendidikan. Hal ini bertujuan agar kaum pribumi, yaitu bangsa Indonesia, mencintai bangsa dan tanah air, serta berjuang untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Nah anak-anak, lalu apa hal yang dilakukan beliau dalam meraih cita-cita? Nah, beliau ini mendirikan taman siswa. Beliau juga rajin menulis yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Beliau terkenal akan 3 semboyan dunia pendidikan. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, yaitu ketika di depan masyarakat, kita harus bisa memberikan contoh yang baik untuk orang lain. Kemudian yang kedua ada ing madyo mangun karsa, yaitu ketika kita berada di tengah masyarakat, kita harus bekerja keras dan membangun kinerja yang baik. Dan yang terakhir ada yang namanya tut wuri handayani, yaitu ketika kita ada di belakang, kita harus memberi semangat dan motivasi untuk orang lain. Kalimat inilah yang akhirnya memberikan semangat pada dunia pendidikan anak-anak. Kerja keras dan kerja ikhlas beliaulah yang memberikan manfaat yang sangat banyak bagi dunia pendidikan, khususnya bagi bangsa Indonesia,
maupun bagi diri beliau sendiri. Sebagai tanda penghargaan terhadap Bapak Ki Hajar Dewantara, hal inilah tanggal 2 Mei, ada yang tahu? Diperingati sebagai hari apa? Hari Pendidikan Nasional, bertepatan dengan memperingati hari kelahiran Ki Hajar Dewantara, tokoh pelopor pendidikan di Indonesia dan pendiri Lembaga Pendidikan Taman Siswa. Nah anak-anak, selain itu, upaya penghormatan dan penghargaan terhadap Bapak Ki Hajar Dewantara dapat dituangkan melalui sebuah puisi. Coba kalian buka buku CSIT kalian, halaman 78. Puisi Cahaya Pendidikan, karya Rozat Rifai. Kalian sudah mengetahui ciri-ciri puisi anak-anak. Dari bait, baris, kalian sudah tahu susunannya. Sebelum kita mengidentifikasi isi yang terkandung dalam puisi Cahaya Pendidikan, mari kita sama-sama mempelajari cara memaknai sebuah puisi. Cara memaknai sebuah puisi yang pertama adalah membaca puisi dengan saksama. Ada yang tahu maksudnya di sini adalah apa anak-anak? Maksudnya di sini adalah kita membaca puisi dengan teliti dan cermat. Yang kedua, coba kalian cermati dari judul puisi tersebut. Misalkan contoh dari Cahaya Kehidupan. Nah, judul puisi Cahaya Kehidupan itu akan memberi petunjuk tentang apa? Nah, di situ kalian teliti lebih lanjut maksud puisi tersebut. Kemudian yang ketiga, mencermati diksi. Diksi itu adalah pilihan kata yang dipilih oleh penulis. Apakah mengacu pada konteks yang berkaitan dengan budaya suatu daerah ataupun makna kontekstual lainnya? Nah, di sini maksudnya adalah apakah ada kata-kata puisi yang kalian tidak kenal? Nah, di situ kalian harus pahami makna puisi tersebut. Kemudian yang keempat, memperhatikan makna konotatif. Makna konotatif di sini maksudnya adalah dalam sebuah puisi kita tahu bahwa dia menggunakan bahasa kiasan. Artinya bukan makna sebenarnya. Contohnya pada puisi Cahaya Kehidupan. Cahaya kehidupan yang dimaksud itu siapa? Ya, anak-anak. Kemudian yang kelima, mengamati cara penyampaian dan gaya bahasanya. Kalian coba dalami dan coba baca lagi puisi tersebut. Nah, kemudian anak-anak, yang keenam, mencari pesan yang ingin disampaikan oleh penulis puisi. Nah, ayo anak-anak, mari kita coba praktekkan sama-sama isi yang terkandung dalam puisi Cahaya Pendidikan di setiap baitnya. Pada bait pertama, di situ dijelaskan, dalam keningku aku termangu. Termangu itu artinya terdiam, bisa jadi terkejut. Kalau dalam keningku bisa jadi itu dalam buah pikiran seorang penulis. Nah, jadi makna bait pertama adalah pikiran sang penulis tentang harapan akan adanya cahaya kehidupan dalam dunia pendidikan. Lalu anak-anak, siapa cahaya kehidupan itu? Kita lanjut ke bait kedua. Di saat mataku tertutup kebodohan, engkau hadir dengan sejuta harapan. Pembongkar sandi kegelapan, pendidikan, pengubah zaman. Makna bait puisi yang kedua adalah kehadiran sang penggebrak zaman atau motivator dunia pendidikan yang mengubah kebodohan menjadi harapan akan kemajuan pendidikan. Nah, pada bait ketiga, baris pertama, di situ 2 Mei. 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jadi kita bisa memaknainya yaitu adanya peringatan 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional menjadi motivasi dan harapan akan kemajuan dunia pendidikan di Indonesia
yang bisa meningkatkan segala aspek kehidupan. Terakhir, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis puisi adalah pendidikan menjadi cahaya untuk membuka wawasan bagi yang tidak berilmu, kemudian menjadi berilmu. 2 Mei sebagai peringatan pendidikan nasional, perjuangan para pahlawan menjadikan motivasi dan harapan bagi dunia pendidikan ke depannya lebih baik lagi. Nah anak-anak, cita-cita Ki Hajar Dewantara untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia telah terwujud. Kini, kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mengkondisikan pendidikan yang tepat untuk kondisi zaman ini. Lalu, bagaimana caranya? Ya anak-anak, kalian bisa terus berusaha untuk belajar. Selain itu, kalian bisa menciptakan berbagai macam karya. Karya-karya tersebut bisa bersumber dari alam. Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu besar. Kalian sudah mempelajari sumber daya alam terbagi menjadi 2. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Itu berdasarkan sifatnya. Lalu, berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2. Ada sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya makhluk hidup di sekitar kita. Ada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, makhluk yang paling kecil. Kemudian ada sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda mati, seperti bahan tambang, air, udara, dan batuan. Nah anak-anak, hewan dan tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati ini memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Anak-anak, hewan terbagi menjadi 3. Ada hewan ternak, ada hewan buas, ada hewan peliharaan. Adapun manfaat hewan dan tumbuhan sebagai berikut. Bisa dijadikan yang pertama sebagai sandang atau pakaian. Yang kedua, pangan, yaitu makanan, bahan makanan. Yang ketiga, obat-obatan. Yang keempat, sebagai alat transportasi. Yang kelima, bisa sebagai bahan kerajinan. Yang keenam, sebagai pupuk organik. Yang ketujuh, sebagai alat komunikasi, contohnya merpati. Yang kedelapan, sebagai alat pemburu atau pelacak. Contohnya pada anjing. Kemudian yang kesembilan bisa digunakan untuk perhiasan. Yang kesepuluh sebagai objek percobaan atau penelitian. Biasanya tikus digunakan sebagai objek percobaan. Kemudian yang ke-11 itu hewan peliharaan.
bisa dijadikan obat gangguan pencernaan. Kemudian bagian bulir atau bijinya itu bisa dikonsumsi setelah diolah menjadi ke dalam bentuk nasi. Kemudian akarnya biasanya dijadikan obat-obatan. Anak-anak, selain sumber daya alam yang ada di Indonesia ini sangat melimpah, Indonesia juga mempunyai keanekaragaman budaya yang perlu kita lestarikan. Adapun bentuk keanekaragaman budaya Indonesia dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, bahasa dalam setiap suku. Yang kedua, ada rumah adat. Yang ketiga, ada pakaian adat. Yang keempat, ada senjata tradisional. Yang kelima, lagu daerah. Dan yang keenam, tari daerah. Sebagai contoh, bahasa dalam setiap suku yaitu bahasa Aceh dalam suku Gayo. Kemudian ada rumah adat Aceh. Kemudian ada pakaian adat Ule Balang. Kemudian ada senjata tradisionalnya itu rencong. Kemudian lagu daerahnya Bungan Jempa. Dan tari daerahnya yaitu tari Saman yang memiliki ciri khas menggunakan dua unsur gerak tangan dan dada. Nah anak-anak, dengan adanya keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, kita wajib mengupayakan untuk melestarikan keanekaragaman tersebut, yaitu dengan mengembangkan atau memperluas informasi tentang budaya yang kita pelajari. Kemudian menerima dan menghormati suku bangsa dan budaya yang ada. Kita juga bisa melestarikan bahasa daerah kita dengan bersosialisasi kepada teman yang menggunakan bahasa yang sama. Jangan sampai kamu menggunakan bahasa Jawa, kemudian temanmu menggunakan bahasa Bugis. Kamu bisa mengajak temanmu untuk mempelajari bahasamu, tetapi tidak memaksakan. Kemudian kamu bisa mempelajari budayamu dan memperkenalkan seperti tarian Nusantara ke mancanegara. Salah satu cara memperkenalkannya itu dengan adanya tari kreasi. Nah anak-anak, kalian sudah mempelajari pembelajaran sebelumnya bahwa tari kreasi ini adalah jenis tarian tradisional yang sudah dimodifikasi atau dikembangkan mengikuti perkembangan zaman. Nah anak-anak, mari kita lihat lagi tari asal daerah serta ciri khasnya. Yang pertama, coba kalian lihat itu ada namanya tari apa? Ya, tari kecak. Tari kecak ini berasal dari Bali. Ciri khasnya harmonisasi suara dan gerak yang ditampilkan puluhan penari tanpa perintah dari orang tertentu. Kemudian ada tari jaipong yang merupakan jenis tari kreasi baru yang berasal dari Jawa Barat. Ciri khasnya itu gerakannya luwes dan selaras, selalu terlihat energik, mengandalkan kekuatan otot, dan atributnya itu berupa selendang. Kemudian ada tari kipas rumpun yang berasal dari Sumatera Selatan. Nah, tarian ini merupakan jenis tarian kreasi di mana ciri khasnya atributnya berupa kipas. Biasanya terdapat 8 orang penari, gerakan tangannya lincah, dan mereka serempak menggunakan baju kurung serumpun. Kemudian ada tari tortor yang merupakan jenis tari tradisional seremonial yang berasal dari Sumut. Nah, pada tarian ini memiliki ciri khas, biasanya dimainkan dengan alat musik gendang dan penggunaan gerakannya itu sebagai media komunikasi antara partisipan upacara. Kemudian ada tari reog Ponorogo yang penarinya itu Singo Barong yang berasal dari daerah Jawa Timur. Ini merupakan tari tradisional yang memiliki ciri khas topeng singa yang berhiaskan bulu merak. Nah anak-anak, marilah kita menyimpulkan sama-sama pembelajaran pada hari ini. Cara memaknai puisi bisa kita baca, telaah, dalami, dan coba baca puisi
agar kita mengetahui maksud dari isi tersebut. Yang kedua, sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan non-hayati ini berasal dari benda tidak hidup. Contohnya tadi batu bara. Yang ketiga, bagian tubuh hewan dan tumbuhan dapat kita ambil manfaatnya bagi kehidupan kita. Yang keempat, bentuk keanekaragaman budaya itu dapat dilihat dari bahasa dalam setiap suku, kemudian senjata tradisional, kemudian lagu daerah, pakaian adat, rumah adat, dan tari tradisional. Nah, tari tradisional ini bisa kalian upayakan untuk melestarikannya. Salah satu contohnya adalah dengan adanya tari kreasi, agar diterima masyarakat luas mengikuti perkembangan zaman. Keberlimpahan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya itu merupakan harta yang paling berharga bagi Indonesia. Keberlimpahan sumber daya alam dapat kita manfaatkan sebagai contoh hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Keanekaragaman budaya mengajarkan kita mensyukuri dan hidup rukun terhadap sesama manusia. Nah, anak-anak, pemanfaatan hewan dan tumbuhan itu dapat kalian lihat pada Quran Surah An-Nahl ayat 66 sampai 67, yaitu sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minuman dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Nah, anak-anak, demikianlah penyampaian dari Ustazah. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.